Kita tiba pada saat ini di mana kita akan masuk lebih dalam lagi untuk bisa menyelidiki sampai sejauh mana pengenalan kita, mempersiapkan diri kita, dan juga sudahkah kita dipersiapkan sehingga tidak ada lagi yang mengkontaminasi iman kita. Saudara, saya saksikan pada malam pertama, mungkin ada yang, siapa yang hadir malam pertama? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Siapa yang hadir malam kedua? Siapa yang belum hadir sejak malam pertama, malam kedua? Angkat tangan. Berarti baru pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengerti kegiatan-kegiatan kita, saya juga datang dari Phoenix, Arizona, bagian barat Amerika. Selama 25 tahun pelayanan, penggembalaan, dan tentunya situasi jemaat kami mengetahui. Mereka bekerja siang malam, pakai shift, ada yang 3 shift. Jadi seringkali mereka berusaha agar supaya tidak tertinggal untuk masuk dalam ibadah. Mengerti bahwa kegiatan mereka tidak bisa tidak, oleh karena mereka harus bertanggung jawab terhadap bill setiap bulan, apakah itu mortgage, apakah mau bayar mobil, apakah itu bayar listrik, apakah itu bayar pajak, dan berbagai macam hal. Saya sangat memahami. Dan saya saksikan bahwa tahun yang lalu, hampir ya udah lebih dari setahun. Menurut konstitusi dan juga aturan di mana usia 67 adalah usia pensiun di Amerika. Jadi saya sudah retired. Retired bagi pekerjaan atau organisasi. Tetapi saya tidak pernah retired bagi Tuhan. Itulah sebabnya saya hadir di sini. Waktu yang saya miliki sewaktu masih menggembalakan, itu hanya memiliki dua minggu cuti setiap tahun. Jadi sangat terbatas. Saya selalu biasanya ikut conference pastor di Muar. Dan selanjutnya 2 minggu, oleh karena kalau conference berarti tidak dihitung. Nah 2 minggu saya ke Indonesia. Dan di sanalah selama 2 hari minggu itu bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu sangat terbatas. Ternyata tidak cukup Tuhan memanggil saya tahun 93 untuk melayani dia. Dan dia percayakan dalam penggembalaan, tetapi dia ada saat saja di mana Tuhan mengendaki agar supaya kita disiapkan untuk bisa beranjak dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oleh karena apa? Yaitu sebagaimana pemberitaan pertama, karena mengingat batas waktu kedatangan Tuhan, expiration day, di mana kedatangan Tuhan ini sudah sangat mendesak. Dibutuhkan konstruksi ataupun kontraktor yang siap untuk menangani, yaitu infrastruktur. Nah ini, infrastruktur ini harus dipersiapkan, yaitu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil, dan setiap orang yang dipersiapkan Tuhan untuk bisa menjadi pelayannya. Amin, saudara. Jadi kita semua ini dipersiapkan Tuhan, bukan hanya Bapak dan Ibu Gembala. Setiap kita, bukankah firman Allah berkatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya. Di situ penekannya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Jadi tadi saya katakan bahwa mempercayakan hidup saya untuk melayani dia. Sebagaimana saya sudah saksikan, saya hidup dengan iman, mujizat dari Tuhan. Dan kalau saya singkat saja, sejak tahun 93 sampai saat ini saya percayakan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Tidak ada satupun penyakit yang terdeteksi dalam tubuh saya sejak saya persembahkan hidup ini. Sekarang umur 69, hampir 70 saudara. Tidak ada satu gangguan pun yang ada dalam tubuh saya. Tidak pernah saya hadir ataupun masuk hospital untuk berobat, tidak ada obat apapun juga tidak pernah saya sentuh. Karena apa? Saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Pakai aku supaya aku boleh menjadi berkat, boleh menyuarakan isi hati Tuhan kemanapun Tuhan utus untuk bisa menyampaikan.
Saya selalu katakan dari Amerika untuk datang ke Asia, tidak mengharapkan apa-apa yang lebih. Izinkan saya untuk bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati Tuhan. Itu saja. Kalau saya masih bisa melakukan sesuatu, biarkan urusan saya yang segala kebutuhan itu biar saya yang tanggung. Baik itu transport, baik itu hotel, tapi izinkan saya untuk menyuarakan apa yang Tuhan inginkan. Supaya saudara boleh menangkap pesan Tuhan di akhir zaman ini. Ada amin saudara? Inilah prinsip saya bahwa melayani, hidup ini untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Hidup untuk melayani. Bukan melayani supaya saya dapat korban, dapat persembahan, supaya dapat uang, supaya aku bisa memiliki rumah, memiliki mobil, dan terjamin masa depan saya. Yang utama adalah memberikan hidup ini. Tuhan yang akan menjalani setiap kebutuhan saya hari lepas hari. Saudara percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka dia yang akan memprovide setiap kebutuhan saudara. Fisik, rumah tanggamu, hari lepas hari, dia yang akan memberikan. Ada amin saudara? Saudara bisa aminkan ini? Pekerjaannya pun juga, itu Tuhan yang berikan. Tuhan mempercayakan saudara bekerja, itu Tuhan yang meluaskan engkau bisa mendapatkan pekerjaan itu. Akan banyak ayat-ayat yang saya akan bawakan, tetapi baik kita akan fokus saja kepada siapa kita. Kepemilikan hidup kita ini siapa? Jadi Alkitab tidak menyebutkan secara pasti. Kalau kita mengetahui perjalanan daripada orang-orang Majus, ketiga orang Majus berjalan, itu menempuh jarak yang cukup panjang untuk bisa mengikuti arahan daripada bintang yang menuntun mereka kepada Yesus. Dan gambaran bintang adalah Roh Kudus. Oknum ketiga, kalau kita mau secara gampang lah, matahari, bulan, bintang. Matahari adalah gambaran Bapa, bulan adalah gambaran Yesus, dan bintang adalah gambaran Roh Kudus yang menuntun orang Majus untuk bisa mendapatkan Yesus terbaring dan di mana posisi Yesus. Mungkin kalau kita saat ini sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu, kita bilang, oh tolong Sherlock, iya kan? Siapa yang suka menggunakan Sherlock ya? Tolong dong, saya tidak tahu alamatnya. Saudara pakai GPS, Sherlock, ini lokasi saya, akan terlihat, terdeteksi di mana saudara. Pada waktu itu masih belum ada. Orang Majus harus mengikuti bintang. Panjang perjalanannya mungkin 1.600 mile. Dan mereka berjalan untuk bisa mendapatkan. Dan oleh sebab itu saya akan membawa saudara untuk masuk ke dalam ayat-ayat berikut. Matius pasalnya kedua. Saya hanya membaca dulu ayat ini. Matius 2 ayat 11. Haleluya. Matius pasalnya kedua ayat 11 berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita melihat orang Majus berjalan. Dikatakan bahwa mereka cukup lama tentunya menempuh perjalanan itu. Setibanya mereka di tempat di mana bintang itu membawa mereka berhenti, saudara melihat dalam ayat itu dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam apa? Rumah. Kondisi Yesus bukan lagi berada di palungan ataupun di tempat di mana dia terbaring melahirkan, di tempat ataupun di kandang yang hina. Berarti perjalanan orang Majus yang membawa untuk bisa bertemu dengan Yesus itu berakhir di rumah.
Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Sampai di situ saudara, saya percaya hari ini kita mengetahui hari ini adalah hari di mana Tuhan meminta supaya kita tidak meninggalkan hari Sabat. Kita berada masuk ke dalam rumah ini. Tentunya saudara ingin bertemu, bukan bertemu dengan Pastor Luther Bolung, bukan ingin bertemu dengan Pastor Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bukan. Ataukah bertemu dengan satu dengan yang lain. Saya katakan itu penting. Semalam saya share. Penting. Ketiga hal yang tadi malam saya share. Engkau harus bertemu dengan Yesus. Kedua, engkau harus benar-benar memiliki hubungan dan juga bertemu dengan firman yang ada. Firman Tuhan ini penting. Dan ketiga hal yang tadi malam saya katakan yaitu yang terdapat dalam Ibrani 10:25. Untuk bersekutu bersama-sama dengan yang lain. Kalau saudara sendiri yang datang, yang ada itu ibaratnya kalau kita mau menyapu halaman luar, memakai sapu lidi yang hanya satu biji tidak bisa untuk bisa membersihkan halaman. Amin. Sapu lidi itu harus dikumpulkan sedemikian banyak agar supaya sekelompok sapu ini bisa membersihkan. Demikian pun juga hidup kita harus bersekutu bersama. Saudara-saudara seiman. Memiliki kesatuan hati, kesatuan roh untuk bisa membersihkan. Memerintahkan iblis untuk pergi dalam nama Yesus. Maka di sana engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Karena apa? Sekelompok kita kerebutin si iblis. Haleluya. Dan saya percaya inilah apa yang kita ingin dapatkan. Mereka masuk ke dalam rumah. Saudara pun masuk dalam rumah ini. Saudara ingin bertemu dengan Yesus. Masuk ke rumah. Fokusnya aku ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau orang katakan gereja, tempat di mana engkau diobati adalah rumah sakit, boleh. Tetapi fokus utama engkau masuk yaitu berjumpa dengan Yesus. Demikian murid-murid yang ada yang kita ketahui di sini. Masuklah mereka, ya orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat. Apakah engkau melihat Yesus? Apakah engkau bertemu dengan Yesus pada waktu engkau datang menyembah Dia? Harus ada pertemuan dengan Dia. Engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Di sini menggambarkan kepemilikan saudara kalau engkau bertemu dengan Yesus. Masuk engkau mengenal. Sama seperti ayat ini katakan. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka bertemu. Engkau bukan masuk ke mall, engkau tidak akan ketemu dia. Engkau masuk ke restoran, engkau tidak bisa ketemu dia. Tetapi hidupmu yang engkau bawa itu bisa berpengaruh kepada yang lain. Amin saudara. Hidup kita ini merupakan termostat. Engkau masuk ruangan, rasa panas. Engkau gunakan termostat untuk bisa merubah atmosfer, suasana yang ada dalam ruangan itu. Panas, adjust termostat. Katakan sampingmu, apakah engkau mau menjadi termostat Tuhan? Engkau adalah termostat. Yang bisa merubah, yang bisa menjadi berkat. Yang bisa digunakan untuk mempengaruhi situasi yang ada. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang kena tumor, ada yang kena kanker. Mungkin dia kecewa, mungkin dia aku tidak tahan, aku lagi tidak berada dalam keadaan yang sangat enak. Tetapi ada termostat yang adjust di mana suasana engkau yang bisa mendekati. Sabar. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Hidup dan mati kita itu berada dalam tangan Tuhan. Inilah yang kita temukan pada waktu kita masuk ke dalam rumah sebagaimana orang Majus masuk ke dalam rumah. Langsung mengenal anak itu, yaitu Yesus. Mereka melihat.
Sudut pandang kita pada waktu kita masuk ke dalam rumah. Kita sudah persiapkan dari rumah kita. Kita ingin menghadap Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Siapa dia? Yang bertahta dan berkuasa Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Harus teridentifikasi bahwa apa yang kita temukan dalam rumah itu adalah Dia. Dia Raja di atas segala raja yang kita ingin bertemu. Dan kalau Dia ada di sini, apa yang menjadi kebutuhanmu adalah aman. Sebab Dia mengetahui apa yang ada dalam sakitmu, apa yang ada dalam pikiranmu. Engkau mungkin menganalisa, engkau mulai masuk dalam pikiranmu untuk bisa memberikan sesuatu dengan apa yang engkau dengar. Tetapi hidupmu dikuasai oleh atmosfer ilahi. Pada waktu engkau mendengarkan, engkau bukan mendengarkan suara lu terbolong, tetapi engkau mendengarkan suara Dia yang berbicara dalam setiap individu. Oleh karena hak kepemilikan hidupmu adalah berada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, hak kepemilikan hidup saudara berada dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang di sini baru kali ini masuk, diajak oleh teman, diajak saudara, diajak keluarga. Engkau tidak kebetulan berada di sini. Tuhan memiliki maksud yang amat indah dalam hidupanmu. Terjadi sesuatu shifting. Hidup yang lalu berlalu. Engkau memasuki suatu infrastruktur hidupmu dipersiapkan supaya Tuhan itu bertahta di atas kehidupanmu. Bukan lagi engkau sendiri. Kita lanjutkan. Dikatakan di sini bahwa anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu apa tindakan daripada orang-orang Majus ini? Sebagaimana apa yang kita lakukan? Sebagaimana apa yang kita jalankan? Memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Inilah yang ada di dalam rumah. Pada waktu kita masuk ke dalam rumah, mengidentifikasi Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, sikap kita akan membawa kita terjadi satu perubahan. Kita tidak dituntut untuk mempersembahkan sesuatu apa yang dibawa oleh orang Majus. Tetapi yang lebih utama yang harus dilakukan adalah sujud menyembah Dia. Masuk di dalam satu sikap menghargai Raja di atas segala raja. Menghargai Dia penyembuh di dalam hidupmu. Menghargai Dia adalah Tuhan yang akan menyediakan kebutuhanmu. Menghargai bahwa Dia adalah wujud segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang sebagaimana kita ketahui dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada di luar Yesus. Jadi kalau membawa seluruh paket yang ada di dalam Yohanes 14:6, tidak ada lagi yang kita butuhkan selain Dia. Amin, saudara. Katakan sampingmu, tidak ada lagi yang engkau butuhkan selain Yesus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita harus memiliki Yesus. Ini hal yang utama, harus memiliki Yesus. Tidak boleh tidak.
Kita sudah tahu waktunya sangat dekat, expiration sudah sangat dekat. Kita harus membangun atmosfer di mana kita dipersiapkan supaya kita siap untuk mulus berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Yesus. Dan kalau kita sudah berjalan dalam rel itu, kita bisa tiba dan akhirnya kita dimiliki. Aku milik Yesus. Aku bukannya milik dunia. Engkau boleh berkarya di dalam dunia ini. Engkau boleh melakukan setiap apapun juga pekerjaan, aktivitas dalam dunia ini. Tetapi kepemilikan hidupmu adalah milik Yesus. Bukan CEO, bukan manajermu, bukan apa yang engkau miliki. Itu milikmu. Karena itu kepercayaan daripada Tuhan. Kalau kita masih bernafas, itu kepercayaan dari Tuhan. Kalau masih bisa berjalan, kepercayaan dari Tuhan. Saya selalu katakan begini kepada jemaat. Selama saya menggembalakan, saya tidak pernah absen. Terkecuali ada perjalanan pelayanan keluar. Tetapi selama saya berada di tempat, kalau saya masih bisa berjalan, sakit flu, sakit kepala, sakit pinggang, alasan apapun juga harus ditepiskan. Dahului dia. Sakit kepala itu nanti sembuh sendiri. Pada waktu engkau bertindak untuk pergi ke gereja, sementara engkau berjalan, tiba di sana engkau sudah sembuh. Tindakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini iman. Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti, ada bukti. Bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Tetapi kita sudah bertindak untuk bisa mengeksekusi. Ini adalah tindakan iman. Ini adalah gambaran bahwa kepemilikan hidup kita adalah Yesus. Bukan lagi pemikiran yang mempertimbangkan, kalau aku pergi dan tambah sakit. Dokter sudah memberikan ultimatum bahwa aku memiliki kanker yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi aku mau bertindak. Kalau aku tidak bisa ke gereja, tolong gotong aku untuk bisa ke gereja. Ada amin saudara? Alkitab berkata, seorang yang tidak bisa berjalan, digotong oleh 4 orang untuk bisa menemui Yesus di rumah itu. Saudara datang untuk berjumpa dengan Yesus. Posisi keberadaan hidupmu, kalau engkau memiliki kepemilikan dan engkau tahu bahwa apa yang dimiliki di dalam hidupmu adalah Yesus, engkau bertindak. Tindakan iman akan membawa sesuatu dampak yang berbeda dalam hidupmu. Jangan takut, gotong aku. Bawa aku tidak mau tertinggal. Aku tidak mau expired. Aku harus masuk ke dalam rumah itu untuk berjumpa dengan Yesus. Seperti halnya orang Majus. Panjangnya perjalanan, oh iya. Siapa di antara saudara yang sudah pernah ke Israel? Belum ada. Belum ada. Saudara, sewaktu kami Israel, dengan bus, kurang lebih 40 orang satu bus, dibawa menjalani perjalanan sewaktu Tuhan Yesus dan murid-murid berjalan. Naik turun, jauh, kepanasan, waduh naik gunung. Terbayang, saya adalah pembimbing rohani dalam perjalanan itu. Saya katakan begini, sanggup tidak kita dalam bus ini turun untuk berjalan mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus dan murid-murid. Panas terik. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan ke-12 muridnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada satupun yang ngomong dalam bus. Mereka kembali merenungkan betapa Yesus itu sungguh luar biasa. Yesus dalam ministry 3,5 tahun. Berjalan kaki, tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada mobil. Berjalan kaki hanya bisa
untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jarak tempuh yang jauh, masih memiliki kendaraan. Tidak ada kendaraan pribadi, kendaraan umum. Tidak ada kendaraan umum bisa minta ke teman, mampir aku untuk bisa ke gereja. Bagi kita yang memiliki kendaraan, akomodasikan mereka yang membutuhkan kendaraan. Hubungi mereka, tetangga kita, mau tidak ikut aku kemana? Kita pergi ke gereja yuk. Kita datang ke gereja. Bertemu dengan satu figur penyembuh. Satu figur provider. Yaitu Yesus. Oh, apa lagi yang aku lagi sakit. Aku tidak berdaya. Bukankah ayat Alkitab berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Waduh, aku bisa melakukan apa saja karena aku dalam Kristus. Tanya yang di sampingmu, apakah engkau milik Kristus? Ini untuk bisa mengimpartasi. Kenapa saya selalu katakan di sampingmu. Untuk mengingatkan secara roh. Engkau mengimpartasikan sesuatu kebenaran. Kalau di gereja kami, Pastor Wilson pernah di sana 2 tahun. Mereka ada beberapa orang. Sewaktu menyampaikan sesuatu, mereka langsung berdiri. Amin Pastor, amin. Mereka tidak menjaga image untuk katakan amin. Enggak. Mereka teriak, amin. Mereka tangkap firman itu dengan meresponi dengan amin, berarti mereka ambil itu firman. Masuk. Setiap perkataan firman mereka ambil dengan perkataan amin. Menyetujui berarti apa yang diucapkan itu terjadilah atasku. Ada amin saudara? Maukah saudara mulai saat ini meresponi firman? Nggak usah peduli dengan orang. Malu, saya enggak. Ngapain lo? Nggak apa-apa. Ya apa-apa. Untuk Tuhan, demi firman itu tertanam untuk membangun infrastruktur roh kita. Rohani. Supaya kita sanggup menjalankan hidup ini. Apa kelanjutan daripada tindakan ini? Mereka dikatakan sujud menyembah Dia. Pada saat kita menyembah Dia, kita menggugah Tuhan. Dia tidak tenang untuk duduk di singgasana. Dia tidak tahan mendengarkan penyembahan umatnya yang ada di kota Masa ini. Dia bilang, tidak, aku ingin turun. Aku melihat anak-anakku memiliki kebutuhan. Aku melihat apa yang dibutuhkan oleh mereka. Aku tergugah dengan penyembahan yang dibawakan oleh worship team ini. Oleh karena penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menggugah Tuhan. Oh, ternyata mereka adalah milikku. Ternyata aku ini milik mereka. Mereka sembah aku dan mereka memuliakan aku. Dan mereka ingin agar supaya aku bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah ibadah ini. Saudara, saat ini Dia sedang masuk di dalam setiap pribadi. Saya selalu istilahkan ada laser ilahi. Sinar laser ilahi ini sanggup untuk masuk di dalam hidupmu. Di dalam pikiran, dalam pandangmu mungkin kelihatannya tidak ada hal-hal masalah. Tetapi laser ilahi dari Tuhan yang sanggup mendeteksi di dalam setiap kehidupanmu. Apa yang sedang menjadi masalah. Apa permasalahan dalam hidupmu? Sakitkah? Dia sanggup. Karena Dia memiliki otoritas atas setiap ciptaan manusia. Amin saudara. Engkau tercipta bukan oleh karena kemampuan ataupun juga generasi ke generasi. Tetapi Tuhan yang menitipkan engkau di dalam perut ibu. Katakan sampingmu, engkau adalah pemenang. Kenapa saya mau katakan engkau adalah pemenang? Mungkin secara medikal kita mengetahui, di dalam setiap hubungan antara mama dan papa, hubungan intim antara orang tua, itu pada waktu mereka berhubungan, itu tercipta bibit atau benih yang dibawa, itu kurang lebih 300-an juta
Ini mungkin secara dewasa perlu untuk kita ketahui. 300 juta yang masuk untuk bisa memproses menghadirkan saudara. Saudara adalah pemenang. Karena apa? Bisa mengalahkan yang ratusan juta. Supaya saudara boleh hadir pada saat ini. Itulah saya nak katakan pemenang. Bayangkan engkau boleh mengalahkan yang lain. Mungkin ada yang kembar, ada yang triple, ada yang quadruple. Tetapi kalau hanya engkau satu-satunya, luar biasa. Engkau mengalahkan yang lain. Tuhan menghadirkan engkau. Karena dia memiliki maksud di mana engkau adalah miliknya. Dia ingin engkau boleh menjadi alatnya untuk bisa memberikan atmosfer yang lain. Sebagaimana menjadikan engkau adalah termostat. Mengubah suasana yang ada. Saya yakin pada saat ini engkau bukan hanya sekedar hadir di dalam ibadah ini, tetapi engkau menerima sesuatu pada saat. Coba tutup matamu. Tutup matamu dengan penuh iman, membuka mata rohanimu. Engkau bukannya mendengar suara saya, tetapi di dalam kedalaman hidupmu, engkau mulai melihat sesuatu yang istimewa. Aku ini istimewa. Aku ini berharga di mata Tuhan. Tuhan hadirkan aku sebagai pemenang. Tuhan bawa aku untuk keluar dari perut ibuku dengan satu maksud di mana aku boleh menjadi berkat. Aku boleh hadir, aku diselamatkan dan aku adalah pilihan yang tepat. Aku dipanggil, banyak orang yang dipanggil, tetapi sangat sedikit terpilih. Dan satu-satunya terpilih adalah hidupku. Pada saat ini Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya kepada saudara. Apapun juga yang saudara alami mungkin. Engkau lagi tidak melihat sesuatu yang kurang dalam hidupmu. Jangan melihat kekuranganmu, kelemahanmu. Tetapi lihat kebesaran dan kebesaran dan kebesaran daripada Tuhan kita yang engkau miliki. Pada saat mereka menutup mata ini, engkau bawa hidup. Engkau membawa pemikiranmu, hatimu terfokus kepada Dia. Aku adalah permata yang indah di pemandangan Tuhan. Aku adalah milik kesayangan daripada Tuhan. Pemilik hidupku bukan mama, papa, bukan negara ini, bukan siapa-siapa. Pemilik hidupku adalah milik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Katakan sampingmu, engkau adalah milik Yesus. Milik yang sangat berharga, yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tadi saya katakan, kalau Tuhan berkemurahan untuk bisa tetap melayani, saya katakan utus aku kemana Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan mudah-mudahan di kemudian hari ataupun dalam bulan-bulan berikut, sebagaimana Pastor Winfred katakan, ingin melakukan perjalanan ke Sarawak untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang membutuhkan. Untuk saya rindu, bantu dalam doa supaya kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ini saat-saat terakhir. Kita ingin merebut kepemilikan hidup kita dari tangan iblis untuk dikembalikan kepada Tuhan. Bahwa aku ingin agar supaya hidup kami semua berada di dalam tangan belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Tidak lagi khawatir dengan apapun juga. Kelanjutan daripada apa yang dikatakan di sini. Apa? Ayat ini berkata, mereka pun sesudah menyembah. Jadi dua hal yang dilakukan. Mereka masuk ke rumah, melihat anak itu di mana Yesus, Roh Kudus menggiring mereka berada dalam rumah itu. Dan mereka mengenal Yesus. Mereka sujud menyembah. Saudara datang memuliakan Tuhan, menyembah, tepuk tangan untuk mengagungkan Dia.
Itu adalah proses penyembahan untuk pengagungan. Ketiga hal yang dilakukan oleh orang Majus. Dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mereka membuka. Berapa lama perjalanan mereka dalam membawa korban itu? Jauh, saudara. Jauh. Tetapi tiba di tempat mereka bukan langsung memberikan, tetapi mereka melihat dulu, make sure that is the place is Jesus is inside the house. Mereka mau yakinkan bahwa Yesus anak itu berada di dalam rumah itu. Saudara tepat berada di dalam rumah baitnya. Dan dia ingin menyatakan diri, akulah Yesus. Kalau dia adalah Yesus, maka aspek kehidupanmu tidak usah khawatir. Dia katakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Menyembah. Dan habis menyembah, mereka mempersiapkan, ini bawaan yang sudah kami bawa selama dalam perjalanan. Mereka menjaga persembahan ini. Mereka menjaga apa yang akan mereka persembahkan kepada Yesus. Apakah kita menjaga, merancangkan apa yang engkau akan bawa kepada Yesus setelah masuk ke dalam rumah ini? Berjumpa dengan Yesus. Kalau engkau adalah miliknya, engkau boleh mempersiapkan, Tuhan, aku persembahkan hidupku. Aku persembahkan apa yang ada padaku. Yesus menarik murid-muridnya untuk memperlihatkan kepada mereka. Coba lihat. Seorang yang kaya datang memasukkan sebagian kecil daripada apa yang dimilikinya ke tempat pundi-pundi itu. Tetapi seorang wanita datang dengan kerendahan hati mengeluarkan apa yang ada padanya. Bukan lagi seberapa, keseluruhan apa yang ada di dalam. Dia persembahkan kepada Yesus. Dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, hidup ini tidak berarti. Tadi saya saksikan bahwa saya membawa kendaraan untuk sekolah Alkitab. Memenuhi panggilan Tuhan, saya katakan, apa yang Tuhan mau? Oh, ke Amerika. Saya jual kendaraan, tidak ada sumber lain. Saya jual kendaraan untuk bisa membiayai tiket saya ke Amerika, masih single. Itu yang saya miliki, saya bilang saya persembahkan. Sampai di Amerika, di mana Tuhan engkau akan bawa aku untuk bisa menjadi alatmu? Saya keliling dengan kendaraan. Teman menghubungi, dia katakan, di mana you? Saya lagi di Chicago. Ada seorang ibu yang ada di Arizona, Phoenix, menanyakan, apakah ada hamba Tuhan yang bisa datang ke sini? Biasanya kalau gereja lain, saudara, maaf, mereka bertanya ada berapa jiwa yang ada di sana. Ada berapa keluarga yang ada di sana. Saya katakan, baik, saya doakan. Satu jiwa yang ada, suaminya adalah orang Filipina dan suaminya denominasi lain, Katolik. Saya katakan, beri saya waktu 2 minggu. 2 minggu saya ambil doa puasa 3 hari 3 malam. Saya katakan, Tuhan, kalau saya lolos puasa ini, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh apapun juga, berarti itu kehendak Tuhan. Benar, saya lolos 3 hari 3 malam berpuasa. Saya katakan kepada teman saya, hamba Tuhan di San Francisco, saya bilang, saya pergi. Baik, saya pergi, 1 jiwa, saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan, tidak lagi memperhitungkan ada berapa saya dibayar. Di mana saya harus tinggal. Apa yang harus saya makan. Saya katakan aku siap. Sebagaimana respon dari Yesaya, saudara tahu, Yesaya 6. Sewaktu Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Demikian respon saya pergi 1 jiwa. Tepatnya bulan Juni tahun 2001. Masuk Arizona. Sampai saya pensiun tahun lalu, 25 tahun.
Ragu? Tidak. Tuhan menyertai dari satu jiwa. Dan akhirnya kami memiliki 2 ibadah, Sabtu Indonesia dan Minggunya International bahasa Inggris. Pastor Wilson sudah 2 kali ke sana. Tinggal Bapak Gembala saudara yang tertinggal yang belum sempat ke sana waktu itu. Sampai saya pensiun dia belum juga sampai ke sana. Tetapi kita memiliki sesuatu yang istimewa tentunya dalam proyek keselamatan di tahun yang akan datang. Maukah saudara membantu dalam doa? Amin. Menjangkau jiwa-jiwa terbeban bagi mereka yang ada di Sarawak, berada di tempat yang lain untuk dijangkau. Jadi di sini dikatakan mereka mempersembahkan. Mereka mempersembahkan apa yang mereka bawa. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan kepada Yesus. Saya mempersembahkan semua, saya bilang ini Tuhan, pakailah hidupku. Tidak ada lagi yang berarti selain hanya Engkau. Aku memiliki keahlian, aku memiliki sesuatu yang bisa diterima untuk bekerja dengan ribuan dolar sebulan. Tetapi pada saat saya mengambil tindakan, Tuhan memberikan jaminan istimewa. Itulah yang saya katakan tadi, saya saksikan. Hidupku ini bukannya aku lagi. Dari tahun 93 sampai detik ini, puji Tuhan sehat saudara, hanya perut yang timbul. Orang Manado bilang putih, puru timbul. Karena terlalu banyak makan. Makanya Bapak Gembala sini ajak-ajak makan, saya bilang maaf sudahlah, tidak usah ajak-ajak makan yang enak-enak. Terkecuali ada satu yang masih belum terkabul, durian. Saya nggak tahu kapan, oleh karena saya akan kembali pelayanan ke Batam hari Selasa. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan ingin benar-benar itu coba dulu perjalanan kami ke Muar, kita mampir di jalan itu makan durian. Enak banget saudara. Orang bilang pastor oke, tidak berpengaruh. Saya bilang enggak, berpengaruh kalau cuma 1-2 biji. Kalau 4-5 biji, itu baru. Ada amin saudara. Saya lihat ini pada lapar lagi teringat durian ini. Sayang saya ingatkan durian, aduh mestinya enggak boleh. Baik, jadi mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Saya ingin saudara membuka di dalam kitab Ulangan pasalnya ke-8. Ulangan pasalnya ke-8. Kalau berbicara mengenai banyak orang-orang sekarang mengkhawatirkan. Mereka genggam erat-erat harta bendanya. Sampai mereka tidak berdaya pada saat mereka mendapat sakit. Yang menikmati setiap harta mereka, bungalow, orang-orang multimilioner. Mereka duduk di kursi roda, mereka terbaring. Yang menikmati siapa? Sopir. Yang menikmati siapa? Pembantu. Yang menikmati siapa? Orang-orang yang ada di rumah. Yang suruh beli ini, suruh beli ini. Karena apa? Mereka yang memiliki tidak bisa menikmati. Apalagi mereka yang sakit. Sebelumnya mereka bangga dengan kekayaan mereka. Tetapi pada saat mereka masuk ICU, dokter katakan stage 4 cancer. Baru terbuka pemikiran mereka, iya ya Tuhan, semestinya aku harus memberi yang lebih kepada Tuhan untuk menopang pekerjaanmu. Tetapi sudah terlambat, nanti berada dalam kondisi itu tidak sempat lagi. Engkau mengaktifkan karena sibuk ke sana kemari, sibuk ke sana kemari, sibuk ke sana kemari. Ke gereja, maaf saya sibuk, saya ada tender. Tapi tidak ada di sini, katakan sampingmu, bukan engkau kan? Maklum kalau hari Minggu dibilang waduh itu kan dapat, kalau di Indonesia mungkin double. Waduh jamnya ya, Amerika lebih lagi. Masuk hari Minggu itu lebih besar pembayarannya. Tetapi konsekuensinya mereka tidak tahu, mereka mengorbankan hanya 2 jam untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Masuk berjumpa dengan anaknya sebagaimana yang ada di dalam kehidupan orang Majus. Tadi saya katakan di mana Ulangan pasalnya ke-8. Ulangan pasalnya ke-8. Ayatnya yang kalau tidak salah ayat 17, sebentar saya lihat. Ayat 8, apa jalan? Ulangan, Deuteronomy.
ayat 17. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sampai di situ dulu. Ini dikatakan bahwa jangan kau katakan dalam hatimu. Mungkin engkau tidak memperkatakan sesuatu, tetapi dalam hatimu mulai engkau perkatakan, ini kan hasil jeripayaku. Ini kan usahaku. Ini karena hasil pendidikanku. Ini karena kekuatanku. Ini karena kebiasaanku. Ini karena warisan keluargaku. Mungkin segala alasan-alasan yang kita buat. Maka ini dikatakan jangan kau katakan dalam hatimu. Dalam hatimu aja berkata, itu udah salah. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita tidak bisa sombong berkata hal ini. Kita harus terbuka kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mempunyai daya apa-apa. Aku tidak memiliki hak apa yang aku miliki sekarang ini. Kalau aku korbankan, aku tahu Engkau akan memultiplikasikan. Dari sekian bisa menjadi sekian. Dari sekian bisa menjadi. Ada dalam Alkitab kan. 3 talenta, yang 1 dipercayakan 1 dipercayakan 2, yang 1 dipercayakan 5. Tuannya pergi, kembalinya dia tuntut, apa yang kau buat dengan apa yang aku berikan? Oh, multiply. Yang 2, oh multiply. Yang 5, oh terdapat multiplikasi. Terus yang 1 gimana? Aku hanya tanam, tidak melakukan sesuatu. Karena apa? Malah tuannya, majikannya dianggap jahat, memberikan 1. Saudara, kalau kita mengkalkulasikan dengan Tuhan, menghitung-hitung dengan Tuhan, maka akibatnya pada saat engkau masuk rumah sakit, ICU, pada malam hari ini engkau berada di dalam keadaan yang tidak sadar, jangan sampai terlambat. Expiration waktu Tuhan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan. Tapi jangan sampai ada perkataan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Pikirlah dahulu. Kelanjutan ayat 18. Ayat 18. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan menjamin hidup kita kalau kita ini miliknya. Katakan lagi sampingmu, apakah engkau sungguh milik Tuhan Yesus? Kalau kita meragukan bahwa kita adalah miliknya, maka kita akan mempertanyakan dan Tuhan tentunya akan memperlihatkan kepada kita. Apa yang kau tidak minta, Tuhan akan berikan. Amin. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau rasakan timbul dalam hatimu, justru itulah yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Yesus. Itulah saya katakan, mengasihi Dia oleh karena engkau miliknya. Bukan milik tetangga. Engkau adalah milik Yesus. Saya percaya pada saat ini, firman ini sangat masuk dalam untuk memberikan kita posisi siapa yang memiliki hidupmu saat ini. Apakah pekerjaanmu? Apakah usahamu? Ataukah orang tuamu? Ataukah anak-anakmu? Jangan mam, gak usah pergi mam. Daddy, you don't have to go to church. Bos telepon, hey Anwar atau siapa Husen atau Maria. Saya butuh. Tolong oleh karena ada yang tidak masuk.
Berani tidak untuk menyampaikan, maaf bos, hari ini saya harus beribadah. Apakah kita memiliki kesanggupan untuk berkata, untuk bisa mengagungkan Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebagaimana lagu tadi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertakhta, yang bertakhta, dan berkuasa, dan berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Allahku. Kalau kita ini adalah miliknya, apa hak kita sebagai anak? Apa yang kita akan berikan? Tuhan tidak butuh harta kita. Katakan sampingmu, Tuhan tidak butuh hartamu. Yang Tuhan butuh adalah hidupmu untuk menjadi miliknya. Itu yang terpenting. Hidupmu menjadi miliknya. Mungkin ada selama ini kita ignore, kita tidak usah, tidak peduli dengan persembahan, tidak peduli dengan korban. Kita melihat orang Majus. Mereka jauh berjalan hanya untuk bisa menemui bayi Yesus. Tetapi mereka mempersembahkan emas perak. Sangat berarti. Yang membawa emas ini berat selama dalam perjalanan. Tetapi mereka prioritaskan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan selesai. Tetapi saya akan percaya di dalam hidupmu, saat ini berkumandang sesuatu gejolak. Engkau masih memperhitungkan segala sesuatu, untung rugi mengikuti Yesus. Tetapi jangan sampai menyesal waktu sudah tidak memiliki lagi. Pintu tertutup bagi 5 anak darah yang bodoh. Yang tidak mau mengenal bahwa minyak di dalam lampunya itu tidak enough, tidak cukup untuk menanti pengantin itu. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Biarkan lampumu terisi. Biarkan infrastruktur rohanimu terbangun. Sehingga engkau siap katakan, Tuhan, aku tidak mau tertinggal. Aku tidak mau menjadi seperti anak darah yang bodoh. Pintu tertutup dan tidak ada kesempatan untuk bisa menerima keselamatan. Saat pagi hari ini Tuhan memperingatkan kita sebagaimana sebagaimana orang Majus. Mereka berjalan untuk menjumpai Yesus. Saudara cukup berjalan cukup jauh. Mengorbankan pekerjaanmu mungkin. Mungkin ada anggota keluarga yang tidak ikut. Tetapi engkau hadir di tengah-tengah. Tadi saya katakan jutaan, 300-an juta yang menghadirkan engkau hanya sendiri. Hasil di mana Tuhan menginginkan engkau berada bersama dengan Dia pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya tidak sia-sia Tuhan menetapkan hidupmu untuk menjadi alatnya. Tidak sia-sia Tuhan memilihmu. Tidak sia-sia Tuhan memanggil kita semua. Memanggil semua orang untuk datang. Tetapi tidak semua dipilih oleh Tuhan. Mungkin saudara dan saya yang hadir pada saat pagi hari ini adalah pilihan yang tepat. Yang Tuhan tahu bahwa engkau adalah anak-anak yang setia. Yang tidak akan mau meninggalkan jejak. Apapun juga dipengaruhi, dunia boleh membawa dampak dalam hidupmu dengan segala tawaran-tawaran yang istimewa. Tetapi engkau katakan tidak. Seek ye first, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Satu lagu, selidik aku, selidiklah
akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala pemikiranku. Mungkin banyak yang di antara kita tidak tahu lagu ini. Mungkin kita nyanyikan satu lagu yang selidiki, yang satu lagi mungkin lebih tahu. Mungkin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi